Misalnya udah merah gini udah ngerekam. Berhentiin lagi? Berhenti lagi, merah lagi. Udah nggak usah. Pencet lagi? Nggak apa-apa, sampai berhenti aja. Ya kalau gue diemin aja. Udah selesai kok. Ya udah, Udah biarin. Tanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Haryadi, saya hormati Saudara Haryadi, saudara-saudara mahasiswa yang hadir dalam ujian ini. Adalah kita sidang ujian materi ini sama-sama baca basmalah. Sidang munaqasyah ini dinyatakan terbuka. Judul skripsi yang akan diuji adalah sejarah konversi Syiah dan Khawarij di Hadramaut tahun 916 sampai 1200 Masehi atas nama Haryadi dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Didi Saifudin MA. Adapun penguji yaitu dua orang. Yang pertama adalah Dr. Wajawi MA dan Imam Sufi MPU. Persilakan pada Haryadi untuk menyampaikan hasil penelitiannya sekitar 5 menit tanpa harus melihat ke skripsinya. Yang terhormat Dr. Wajawi MA selaku dosen penguji skripsi, yang terhormat Dr. Hasan MA selaku ketua jurusan Sejarah Budaya Islam Universitas Islam Indonesia Wilayah Jakarta, kawan-kawan sejarah budaya Islam yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan hasil studi saya yang berjudulkan Konversi Mazhab Syiah dan Khawarij di Hadramaut tahun 916 sampai 1200 Masehi. Latar belakang masalah. Ketertarikan penulis untuk menulis judul ini berlatar belakangan dari literatur yang penulis telah baca. Nyatakan bahwa pada abad 916 Masehi yang bertepatan dengan 317 Hijriah di Hadramaut dikuasai oleh Khawarij sekte Ibadiyah. Dan pada abad tersebut juga Syiah yang dari Irak berpindah ke Hadramaut. Dari literatur yang penulis baca, pada awal 20 Masehi, abad ke-20 Masehi, Hadramaut bermazhabkan Sunni. Lantas, kemanakah Syiah dan Khawarij yang bertemu di Hadramaut? Nah, disinilah penulis tertarik untuk mengkaji judul Konversi Mazhab Syiah dan Khawarij di Hadramaut tahun 916 sampai 1200 Masehi, yang mana setelah masa ini di Hadramaut bermazhabkan Sunni Syafi'i. Perumusan masalah pokok dalam penulisan ini adalah bagaimana proses konversi mazhab Syiah dan Khawarij di Hadramaut dengan masalah siapa yang membawa Syiah dan Khawarij masuk ke Hadramaut, bagaimana kondisi sosial keagamaan di Hadramaut sebelum masuknya Syiah dan Khawarij, apa hasil dari konversi mazhab Syiah dan Khawarij. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan proses konversi antara dua golongan yang saling bertolak belakang, yaitu golongan Syiah dan Khawarij yang melahirkan mazhab Syafi'i dan Sunni, dengan beberapa masalah sebagai berikut. Siapa yang membawa Syiah dan Khawarij masuk ke Hadramaut, bagaimana kondisi sosial keagamaan di Hadramaut sebelum masuknya Syiah dan Khawarij, serta apa hasil dari konversi mazhab Syiah dan Khawarij.
Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan format deskriptif analitis dengan pendekatan sosial agama. Penemuan penulis, proses konversi mazhab Syiah dan Khawarij di Hadramaut menyatakan bahwasanya ada beberapa penulis sejarah yang menyatakan prosesnya ada yang melewati perang, ada yang menyatakan bahwasanya tidak melewati perang. Keluar dari itu, dua kelompok ini memiliki latar belakang sejarah yang berbeda, memiliki latar belakang sejarah pasca perang sifil. Nah, sudah jelas bahwasanya Syiah dan Khawarij ini tidak menyatu. Jadi Khawarij yang datang dari Irak berkonversi pada abad ketiga Hijriah, berkonversi pada Sunni Syafi'i, kemudian mendakwakan Sunni Syafi'inya dengan secara intensif. Kemudian Khawarij secara bertahap berpindah ke Sunni Syafi'i dan menyakitkannya pada abad ke-7. Adapun faktor terjadinya konversi mazhab Syiah dan Khawarij di Hadramaut, faktornya dikarenakan Syiah yang datang dari Irak merupakan kelompok yang sedikit. Kemudian juga setelah Syiah yang telah berkonversi pada abad ketiga ke Sunni Syafi'i, kemudian secara intensif mendakwahkan Sunni Syafi'inya. Dan Khawarij berkonversi dikarenakan Khawarij sekte ibadahnya lebih toleran daripada Khawarij yang lainnya, lebih mendekati kepada Sunni. Hasil konversi mazhab Syiah dan Khawarij merupakan mazhab Syafi'i dan Sunni. Kesimpulan, dari hasil studi penulis dari beberapa sumber primer atau sekunder, penulis menyimpulkan bahwa Abdullah bin Ibadlah yang membawa aliran Khawarij Ibadiyah ke Hadramaut dan Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir yang membawa mazhab Syiah dari Irak. Tetapi Imam al-Muhajir sendiri terlepas dari mazhab Syiah yang ekstrim seperti yang kita ketahui pada masa modern ini. Selayaknya nenek moyangnya al-Muhajir, yakni Ali bin Abi Thalib, yang terlepas dari pendukung fanatisme Ahlul Bait yang begitu jauh menyeleweng. Al-Muhajir berijtihad sendiri, tapi seringkali ijtihadnya sama seperti Imam Syafi'i. Sebelum masuknya Khawarij ke Hadramaut, masyarakat Hadramaut merupakan pengikut Islam yang tulus dan setia pada pemimpinnya, selalu memenuhi panggilan perang atau jihad kapanpun dibutuhkan. Dan sebelum masuknya Syiah ke Hadramaut, ada sekte Ibadiyah yang mendominasi di Hadramaut. Sebelum datangnya Syiah ke Hadramaut, waktu itu sebagian besar Hadramaut dikuasai oleh mazhab kaum Khawarij dari kelompok Ibadiyah yang sangat tegar dan ekstrim dalam menerapkan hukum syariat berdasarkan menafsirkan mereka sendiri tentunya. Ketika dua kelompok ini bertemu, sudah barang tentu tidak ada keharmonisan antara kedua belah pihak dikarenakan kedua kelompok ini memiliki latar belakang sejarah ketika perang sifil. Syiah pada masa Al-Muhajir perlahan berpindah ke mazhab Sunni Syafi'i. Pindahannya disetujui dan diikuti oleh keturunan dan pengikutnya. Perpindahan ini tidak langsung menyurutkan kebencian kaum Khawarij dikarenakan kebencian mereka pada Ali bin Abi Thalib beserta keturunannya. Tapi berkat kesabaran, kelembutan akhlak mulia dan ilmu yang luas, perlahan-lahan mereka luluh dan tunduk mengikuti ajaran yang didakwakan oleh Al-Muhajir beserta anak cucunya. Sehingga pada masa Al-Baqiyah Muqaddam, kaum Khawarij benar-benar habis dari Hadramaut atau telah berkonversi secara keseluruhan. Pada abad ke-7 Hijriah, di Hadramaut rata bermazhabkan Sunni Syafi'i. Di Hadramaut tidak ada agama lain kecuali agama Islam, aliran Syafi'i. Tidak ditemukan agama Kristen, Hindu, Buddha, Majusi, bahkan Islam aliran Syiah, Ibadiyah dan Wahabi tidak ditemukan di Hadramaut. Mungkin itu presentasi saya. Baik, terima kasih. Ya, mungkin ada sedikit ini ya. Di awal tayangan tadi Anda menyebutkan abad 19. Abad 1916. itu jangan abad ya. Oh, tahun ya. Karena kita baru abad 21. Baik, saya kira nanti akan diperdalam pertanyaan oleh pengemudi. Saya silakan Pak Buat untuk memberikan pertanyaan sekitar 30. Oke, Okta. Nggak mudah ya menulis skripsi itu. Sebagai sebuah latihan, saya kira ini hasilnya lumayan. Walaupun banyak hal yang sangat tidak bisa kalau Anda nulis sejarah, yang paling penting seperti yang sering saya tegaskan itu sumber penelitian. Kalau ada sumber, Anda nggak bisa nulis sejarah. Sumber primer Anda apa? Buku dari Hadramaut sendiri, Pak. Dari ulama Hadramaut seperti Ahmad Asyatiri, dia penulis pada abad ke-18 atau ya ke-18 Ahmad Syatiri menulis abad ke-18. Dia menulisnya pada abad ke-18. Di mana dia itu?
Bihatul Maut. Itu Bihatul Maut. Peristiwa yang sedang Anda tulis Anda coba abad ke-9. berapa jarak antara peristiwa dengan dia? Sepuluhan. 100 tahun. Ya. Oke. Dua abad dan selesai. Bagaimana Anda meyakinkan bahwa apa yang dia tulis itu mencerminkan apa yang terjadi 10 tahun yang 100 tahun yang lalu? Metode apa yang Anda gunakan untuk itu? Saya hanya menggunakan metode dari riset, Pak. Karena kan kalau misalnya untuk meneliti itu saya pernah wawancara ke Robito Alawian sendiri. Di sana untuk sumber-sumber yang dia baca yang paling banyak juga katanya itu dia ada mau sendiri katanya. Oke, Anda selain buku dia, Nasyatiri, buku apa lagi? Ahmad Al-Haddad sama seperti saya juga dengan Ahmad sendiri. Oke, Anda baca di cuma bahasa Indonesia. Bahasa Ahmad Al-Haddad, bahasa Arab juga ada, Pak. Tapi Anda tulis juga bahasa Indonesia. Karena ada terjemahnya sebagai terjemahan. Bagaimana Anda tahu terjemahannya itu cocok dengan aslinya? Saya secara ini saya baca dikit-dikit seperti punya menasihati diri juga itu saya bacanya bahasa Arabnya terlebih dahulu, kemudian saya cocokkan dengan kalau bisa saya tidak paham, saya cocokkan dengan terjemahannya gitu, Pak. Oke, Anda memotret status sebuah peristiwa dari 2 buku. Masih banyak lagi. Itu salah satu sumber yang klasik, Pak, yang ada pun penulis-penulis yang baru juga seperti Asegaf, penulis buku istri-istri Nabi, kemudian juga sudah saya buka ya. Nggak usah. Nggak, pertanyaannya gini. Saya lihat di 2 buku itu, Asegaf dan Asatiri itu sama dominan di buku Anda. Jadi kadang-kadang saya mikir kenapa saya harus baca skripsi Anda, baca buku Asatiri. Ini kalau bikin statistiknya, 2 buku ini berulang-ulang di Anda tidak bisa menghindar dari 2 orang ini. Oke. Cuma kalau tetap pertanyaannya, Anda mengklaim ya, metodologi Anda itu Anda sebut apa metodologinya? Library research, Pak. Terus apa? Analitis, deskripsi analitis, Pak. Terus apa lagi ya? Kata kunci yang Anda pakai begitu? Sudah Enggak. Pendekatan sosial agama. Apa yang maksud pendekatan sosial agama itu? Bagaimana perilaku penduduk beragama di sana, Pak? Oke, dari mana Anda ketahui untuk meraba sosial keagamaan abad ke-9? Gimana saudara saya? Gimana ditemukan? Melalui gambaran-gambaran penulis buku itu, Pak. Buku siapa? Dari sumber-sumber yang saya baca. Anda bilang Anda akan mewawancarai, Anda akan di sini dibilang mereka mewawancara orang mati. Saya pernah wawancara ke ini, Pak, ke Robito Alawian, tapi mereka itu udah zaman sekarang. Iya, terus gimana? Anda bisa mengatakan bahwa metode itu sumber primer lah. Jadi saya punya problem dengan sumber primer, metodologi. Kalau sumber primernya nggak bisa dipertanggungjawabkan dan metodologi yang nggak bisa dipertanggungjawabkan, lalu yang Anda tulis ini apa jadinya? Kesimpulan Anda. Oke, coba lihat ini kesimpulan yang baru. Coba Anda lihat ya, paragraf pertemuan 9 paling akhir ya. Coba Anda baca.
pada abad ke-7 Hijriah di Hadramaut atau Majukan Sunni Syafi'i. Di Hadramaut tidak ada agama lain kecuali agama Islam dan Syafi'i. Ditemukan tidak ditemukan kaum Kristen yang kemudian majusi bahkan Islam dan Syiah sebagai wakil dari kemudian. Ada sensus nggak pada Ini saya mengutip dari hasil studinya Van der Burg pada abad 18-an. abad 18 dia nulis ini bahwa abad ke-7 tidak ada agama Kristen, Hindu, Buddha, Majusi, bahkan Islam dan Syiah tidak ada. Tidak, maksudnya dia menulis pada abad itu. Nah jadi sedangkan di salah satu literatur dimulainya habisnya Khawarij itu pada abad ke-7 Pak, dan saya melihat di hasil studinya Van der Burg ternyata di abad 18 tidak ada mazhab lain di sana Pak begitu. Jadi pada abad ke-18 tidak ada itu. Nah, Dan Anda mempercayai dia. karena saya nggak bisa langsung di sana gitu Pak. Memang harus langsung ke sana untuk tulis. Anda kan bilang baca riset. Sampai 18 masa kolonial sudah ada asli, sudah ada studi kalau misalnya Anda tidak bisa, jangan klaim gitu loh. Jangan bikin kesimpulan ini sebenarnya keren banget, ini studi 200 tahun ini baru bisa. Kan saya pakai hasil studinya Van der Burg sendiri. Iya, pertanyaannya kenapa Anda percaya dia? Oke, ini pertanyaan terakhir kali ya menurut Anda. Anda punya problem dengan sumber filmnya. Lalu ketika Anda memilih sumber sekunder, apa pertimbangan Anda untuk memilih itu? Pertimbangan Anda untuk memilih buku sekunder itu apa? Kenapa misalnya buku Yusuf Sulaiman pakai? Buku Yesus karena lebih lama. Lebih lama. Jadi kalau lebih lama lebih bagus. Kalau lebih lama menurut saya dia belum banyak ini Pak, maksudnya Tahun berapa Yusuf menulis? abad kolonial Pak. Yusuf apa kolonial? Iya. Abad 18-an. Yusuf Sulaiman. Yosef, Iya, Suhaib Pak. Iya dia 13. Ya bahasanya masih bahasa ini Pak, bahasa bukunya itu masih. Baik yang sekarang ada di undang-undang ini sehingga ada demokrasi yang itu. Tidak juga sebetulnya. Apa Yusuf Sulaiman? Karena kalau menurut saya sendiri buku yang lebih lama itu buku yang lebih mendekati gitu Pak pada peristiwa. Itu kalau Anda pakai sumber primer, Anda boleh bilang begitu. Tapi kalau sumber sekunder kan harus yang paling awal. Kalau buku primer, maka Anda harus cari juga yang paling awal. Jadi kalau buku sekunder, Anda mencari yang paling belakang. Anda harus mencerminkan perubahan ini yang terbaru. Ini ada buku Didin Saifuddin Bukhari, metodologi studi Islam. Siapa Didin Saifuddin Bukhari? Dosen Anda. Dia menulis buku tentang apa? Saya mengutip salah satu Iya, dia menulis buku namanya Metodologi Studi Islam, terbit di Bogor. Yang ada kutip ada lagi. tentang Abbasiyah Pak. Bukan yang ada sebagai kelompok ahli. Bahwa ada konflik yang kasus yang bukan institusinya, yang tidak setuju disebut Khawarij. Anda mengutip informasi itu dari buku metodologi. Di halaman 1 persis. Anda mengutip buku dari buku metodologi itu.
Kalau judul bukunya metodologi, ya harus ada kutip apa tentang apa kira-kira. Ya, tentang metodologi, kalau tentang konten Anda mungkin berarti metodologi. Sama aja dengan Anda itu sama dengan mungkin dengan buku masak sekalian masakan buat novel tanda kutip untuk menulis Malaysia misalnya aja. Oke, tapi gini ya Okta, ya banyak pertanyaan yang harus dijawab ya. Cuma kalau Anda ingin jadi sejarawan beneran, Anda tertarik, Anda mau ngapain selalu lulus cita-cita? Cita-cita kalau cita-cita sih meneruskan studi lagi, Ngambil sejarah juga. ngambil studi ke miskin studi Pak. Ya, lulus studi apa? Studi Mau masuk ke tafsir hadis Pak. tafsir hadis. Iya. Anda udah prestasi dengan sejarah. Sebenarnya tidak Pak, tapi ya masuk ke awal pertama kali saya masuk ke sejarah, niatannya untuk mengetahui sejarah Islam, meyakinkan bahwasanya Islam seperti apa melalui kacamata sejarah, elaborasi seperti apa melalui kacamata sejarah. Kemudian setelah saya berpuaskan jawaban-jawaban itu, kemudian S2 saya berusaha untuk menyambung jurusan di tafsir hadis. Oke. Ya, apapun yang akan Anda ambil dari S2 itu pertanyaan seperti ini akan harus Anda hadapi. Anda menulis sumber, apa Anda menulis sumber itu, metode yang digunakan seperti apa. Jangan ambil studi apa aja sama pertanyaannya, dan Anda harus berjawabannya. Buku Firqah yang Anda kutip tahu nggak terbitan berapa? Jadi saya nggak hafal soalnya. Anda tahu kan menerjemahkan dari bahasa apa buku itu? Nah, tapi bahasa itu dari bahasa apa? Dari bahasa Inggris. Judulnya History of the Arabs. Anda tahu terbit tahun berapa itu? Tahun 30. Tidak Anda mengutip buku tahun 30. Kalau kayak makan kangkung yang dipetik tahun 30 ada. Jadi jauh dari kemana? Dan kan membuat otak Anda rusak itu karena itu Pak, membaca buku yang salah. Udah pasti kalau kuning udah banyak Platung, virus, apa? Otak Anda udah rusak. Jadi kalau beli buku harus jangan sembarang, harus ada pertimbangan. Ambil buku yang terbaru terbaik. Ambil sumber primer dengan penuh pertimbangan. Saya juga heran kenapa Anda tidak baca buku faktor tadi? Atau tadi enggak? Bukan tukang sayur atau apa? Oh iya Pak, dari sejarah Pak. Atau judulnya? Sejarah Islam pada abad Asia kalau bukan. Asia dia nulis itu kapan? Iya Pak. Dia itu ada 10, dia nulis buku yang bagus banget tentang Arab Bari. Kalau Anda faktor Bari itu tentang pertumbuhan Islam. Ya, bagaimana Islam muncul, bagaimana berkembang, menyebar. Itu lebih baik pakai buku Bari. Tapi Anda malah pakai buku Didin. Saya Didin, judulnya metodologi studi Islam. Ya, lagi-lagi ini untuk belajar ya. Saya tahu kalau saya menentukan pertanyaan ini Anda nggak bisa menjawab, saya tahu juga. Tapi pertanyaan ini penting diajukan supaya Anda bisa tumbuh menjadi seorang scholar. Dan ini harus Anda pikirkan, harus Anda terus masukkan ke dalam diri Anda, pikiran Anda, sehingga ke depan Anda tidak berubah lagi gitu. Anda ini seorang sekolah. Saya ya. Terima kasih Bapak dari koreksi maupun nasihat, dan saya kira
isinya ya nanti besar hubungan dengan pertama terkait dengan sumber yang dipakai, baik, selanjutnya penguji yang kedua, saudara Imam Syukurki. Saya silakan. Kita 30 menitnya. Kalau ini fakta, kalau lama ada Ustaz. Yang pertama, saya ingin mengemukakan bahwa Hadramaut itu sangat erat hubungannya dengan Indonesia. Karena orang-orang Arab yang ada di Indonesia itu mayoritas berasal dari Hadramaut. Tapi yang Anda bahas di sini adalah konteks mazhab Syiah dan Khawarij di Hadramaut. Ini tahun 1916 sampai 1200. Tentunya tadi bahwa sudah mengkritisi tentang literatur ya, Sumber ya, berikan banyak pada sumber itu. ya, dan literatur. Dan itu ada kaitannya dengan bahasa ya, bahasa yang digunakan dalam literatur dan sumber itu yang kebanyakan dari bahasa Arab gitu. Dan termasuk agak langka ya sumber-sumber tentang Hadramaut itu. Nah, yang akan saya tanyakan yang pertama adalah inti dari yang Anda kemukakan itu apa? Tentang sejarah kontroversi mazhab Syiah dan Khawarij Hadramaut. Intinya ada yang dalam satu menit. Intinya saya tertarik untuk membahas ini karena kan dari literatur yang saya baca menyatakan ada masuknya Syiah ke Hadramaut, kemudian juga disertai mayoritas dengan Khawarij, dan kemudian melihat dari fakta literatur yang saya baca, hasil studi yang saya baca menyatakan bahwasanya di Hadramaut pada masuk abad ke-20 ini menyatakan di Hadramaut itu bermadzhabkan Sunni Syafi'i. Nah, ketertarikan saya untuk mengkaji lebih dalam lagi kemana Syiah dan Khawarij itu. Ya, di Hadramaut itu kan Anda mengungkapkan di sini hilangnya Syiah di Hadramaut. Nah, tentunya di sana Syiah Zaidiyah itu masih berkembang. Kalau menurut literatur saya baca juga Pak, Syiah Zaidiyah berkembang di Yaman Utara atau Yaman Utara. Sedangkan di Hadramaut Yaman Selatan saat itu berkembang dengan mazhab Sunni Syafi'i. Ya, berarti di sana masih ada. Menurut literatur yang saya baca sih Masih. Sunni Syafi'i Pak. Tapi kalau Syiahnya di Yaman Utara. Berarti masih ada Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah itu sangat dekat dengan mazhab Sunni. Nah, eksplorasi Anda tentang perkembangan Syiah Zaidiyah di sana bagaimana? Untuk tidak mengatakan hilangnya di sini. Karena saya membaca Hilang itu kan hilang sama sekali, tidak ada. di Yaman ini saya membatasi hanya di daerah Hadramaut, dan menurut hasil studi yang Pandeglang menyatakan ada lembah yang begitu luas memisahkan antara Hadramaut dengan Yaman Utara Pak. Jadi yang saya kaji, jadi pengaruh pun dilihat yang baca untuk pengaruh pun itu mereka lebih tertutup gitu Pak. Maksudnya tidak dapat masuk dikarenakan agama lain pun yang masuk sana pun kalau bisa tidak memiliki kepentingan khusus atau penting itu tidak boleh beramal tinggal di sana. Menurut data yang Anda peroleh itu Syiah Zaidiyah itu kira-kira tercatat atau tidak di kawasan utara? Di utara ada Zaidiyah, sedangkan di selatan tidak ada Pak.
sama sekali. Itu menurut literatur yang mana? Prosedur Member. Pada tahun-tahun ini ya,